Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sumokelon, yang saya hormati Bapak dan serta perangkat Desa Sumokelon, yang saya hormati Ibu Ketua Penggerak PKK Desa Sumokelon, yang saya hormati juga teman-teman dari Puskesmas dan seluruh Ibu Kader Posyandu Desa Sumokelon. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 kita bisa berkumpul bersama di acara orientasi kader Posyandu Ibu. Yang kedua, salawat serta salam mari kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin. Oh amin. Ibu-ibu yang kami hormati, perkenankan saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga materi. Di antara materinya orientasi kader Posyandu yang akan diisi oleh Ibu PC UKM Ibu Risyarwati. Yang kedua sekilas tentang Posyandu yang akan diisi Promkes dari Puskesmas Ragil 2 Ibu Siti Muamalah. Materi yang ketiga antropometri yang mengisi petugas gizi di sini akan diwakilkan oleh Bu Risyarwati. Selanjutnya buku KIA yang akan diisi oleh Ibu Bibar Puskesmas Bu Risyarwati. Yang kelima latihan soal. Yang keenam sosialisasi jiwa dan giat. Acara yang keempat diskusi, kemudian penutup. Mengingat waktu yang terbatas, mari kita mulai acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan di sini akan diwakilkan oleh Pak Carik. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rasulur rabbina bil haqqi wa nuntu antal kumujana terustumuna bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa dan juga beserta para perangkatnya. Kemudian yang saya hormati petugas dari Puskesmas Ragil 2, yang saya hormati Ibu Kader PKK Posyandu, Kader Posyandu yang saya hormati dari pos 1 sampai pos 6 yang berkenan hadir pada pagi hari ini, pagi menjelang siang. Kemudian yang lainnya tokoh masyarakat dan lain sebagainya, termasuk ulama, sesepuh yang kami nantikan nasihat dan pituahnya. Perkenankan pada pagi hari ini saya selaku pemerintah desa mewakili Bapak Kepala Desa untuk memberi sambutan dalam acara orientasi kader Posyandu tahun 2022. Yang mudah-mudahan acara pada pagi hari ini bisa diberi lancar dan bisa semangat dalam melaksanakan segala sesuatu yang diberikan oleh pemandu materi. Kemudian ya, dan juga otomatis tujuan yang menjadi target utama bisa tercapai. Kemudian tadi beliau Bapak Kepala Desa berpesan kepada saya untuk menyampaikan bahwasanya ibu-ibu kader Posyandu dari kader dari pos 1 sampai pos 6 untuk menyampaikan kepada ibu-ibu yang mempunyai balita yang usia 9 bulan sampai 59 bulan.
Itu nanti bisa dicari datanya, nanti disetorkan pada Mbak Eka ya. Untuk dilakukan imunisasi, yaitu menjelang bulan imunisasi anak nasional atau BIAN. Nanti yang akan dilaksanakan serentak di Kecamatan Sragi, khususnya yang pelayanan di Puskesmas Sragi 2. Nah, kalau di Sumber ini berarti ya di Sumber ini nanti secara bertahap nanti ya. Adapun yang kita jaring pertama itu memang dari melalui posyandu. Nanti misalkan ada yang belum terjaring ya nanti kita selaku pemerintah desa mengumumkan lewat musola maupun masjid untuk menjaring sehingga semua balita itu di desa Sumber ini bisa diimunisasi semuanya tanpa terkecuali ya. Dan juga nanti kalau di sekolah-sekolah yang sudah sekolah pun nantinya ada yaitu BIAS atau bulan imunisasi anak sekolah, biasanya bulan apa itu sama ya khusus ya. Tapi itu kaitannya dengan sekolah, biasanya dari SD maupun mungkin nanti dari TK ya yang usianya masih di bawah usia SD ya, untuk 5 tahun. Kemudian yang kedua, salawat serta salam saya panjatkan kehadirat beliau Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada dari petugas Puskesmas Sragi 2 serta ibu yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Saya selaku pemerintah desa mewakili kepala desa untuk menyampaikan mudah-mudahan acara yang kita selenggarakan pada hari ini bisa lancar dan bisa memenuhi target. Dari saya sekian aja, apabila ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya agar acaranya bisa lebih simpel, mudah-mudahan bisa terlaksana semuanya tapi sesuai dengan jadwal yang dibacakan oleh pembawa acara. Apabila ada kekurangannya atau kata yang tidak sesuai, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih Pak Caleg atas sambutannya. Yang selanjutnya materi tentang orientasi kader posyandu yang akan disampaikan oleh Ibu Rizalwati. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa Sumber yang saya hormati Bapak Sekdes, Bapak Perangkat Desa Sumber, yang saya cintai rekan-rekan dari Puskesmas Sragi 2, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK serta kader-kader Desa Sumur yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menambahkan rahmat dan hadiahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa kumpul di sini, Ibu. Undangannya jam 9 dan kita baru mulai jam 10 kurang seperempat. Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini nanti jangan bosan karena saya ada 3 sesi, Ibu. Silahkan santai saja, tidak usah tegang ya.
biasanya kalau lihat saya itu mesti langsung pada pusing nih. Tidak usah pusing dulu. Pada kesempatan yang pertama, perkenalkan saya Rizarwati selaku PJ UKM, PJ Upaya Kesehatan Masyarakat, menyampaikan latar belakang kenapa ada kegiatan hari ini. Mohon izin saya berdiri, tapi ternyata kabelnya kurang panjang, jadi mungkin saya tidak akan sampaikan jenengan untuk berdiri. Kita mulai, kenapa sih kita hari ini menghadiri acara ini? Ibu-ibu yang saya hormati, bahwa panjenengan diaturi rawuh kesini adalah untuk mengikuti orientasi kader Posyandu di tahun 2022, dan panjenengan itu akan mendapatkan sesuai dengan yang menjadi tujuan panjenengan rawuh kesini. Misalnya dengan rawuh kesini kok tujuannya biar ketemu temannya, nanti kerumpi-kerumpi, yaitu nanti yang jenengan dapatkan itu. Misalnya jenengan datang ke sini, jenengan pinginnya dapat snack, tujuannya ya nanti dapatnya itu. Bagi jenengan yang tujuannya ke sini nanti biar dapat makan siang, ya nanti dapatnya itu. Kalau ada yang tujuannya ingin dapat amplop uang transport, ya nanti dapatnya itu juga, Bu. Jadi semua akan mendapatkan seperti tujuan kehadiran jenengan di sini. Nah, kalau jenengan tujuannya kok selain itu tadi ditambah dengan niat unsur ibadah, mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat untuk diri jenengan dan keluarga jenengan, tetangga, masyarakat, ya insya Allah jenengan dapatnya itu plus itu bonus pahala. Itu kayak jenengan ikhlas. Ya kan Ibu? Oleh karena itu, monggo sarang-sarang kita luruskan niat kita, supaya lelah kita mendapatkan keberkahan. Ibu-ibu yang saya hormati, mohon izin untuk berdiri. Jadi inilah yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Pagi mau siang Ibu? Pagi menjelang siang. Soalnya kayak sudah jam 10 sudah bisa selamat siang Bu. Ini sudah hampir selamat siang berarti. Ibu-ibu, di puskesmas itu ada yang namanya pedoman puskesmas. Di situ menyebutkan bahwa Posyandu merupakan jejaring dari puskesmas. Oleh karena itu, puskesmas mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan, pendampingan. Nah, hari ini adalah salah satu kegiatan tersebut, ya, kita mendampingi, membina kader-kader Posyandu. Kemudian adanya pedoman penggunaan dana BOK. Jadi Bu, untuk kegiatan hari ini itu kita didanai oleh dana BOK, dana operasional kesehatan tahun 2022. Kemudian adanya perubahan buku KIA. Jadi yang namanya buku KIA ini itu dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Nah, kita tidak sosialisasi, tidak orientasi, makanya dengan kelingannya masih buku lama, begitu ketemu buku baru jadi bingung. Kemudian adanya perlunya itu perubahan penentuan status gizi. Kalau zaman dulu itu status gizinya adanya normal, BGT atau BGM. Ibu-ibu yang kader lama, mungkin yang kader lampau yang seangkatan dengan ibu saya yang sekarang usianya sudah 70-an, ada enggak? Dari semua itu dulunya adanya cuma normal, BGT sama BGM. Kalau yang sekarang itu ada yang namanya gizi buruk, ada yang namanya berat badan kurang, ada yang namanya pendek, sangat pendek. Jadi sekarang sudah banyak sekali, bukan cuma BGT dan BGM lagi. Itulah kenapa kita selalu dituntut untuk belajar dan belajar.
Kemudian perlunya optimalisasi posyandu. Posyandu ini harus dioptimalkan supaya bisa memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang optimal ya. Jadi kadere ya kudune mumpuni, sumeh-sumeh, pinter-pinter ya. Kemudian alatnya lengkap, tidak ada alat yang rusak ya. Alatnya bisa digunakan dengan baik, cara ngukurnya benar ya. Kemudian PMT-nya juga bagus sesuai dengan kebutuhan ya. Karena PMT ini sifatnya adalah sebagai bahan penyuluhan ya. Jangan sampai nanti tidak sesuai. Misalnya PMT lansia dapatnya malah gorengan, terus PMT anak-anak dapatnya buah sama apa yo? Buah kalau biasanya apa itu ya. Padahal kebutuhannya anak-anak balita itu kan lebih tinggi ke arah protein ya. Boleh konsumsi lemak, santan ya. Kalau yang sepuh malah harus mengurangi santan dan lemak. Jadi jangan sampai keliru. Kemudian hasil monitoring pelaksanaan posyandu. Ibu-ibu posyandu kalau misalnya ada bulala atau petugas di sini yang datang ke posyandu, panjenengan atau saya kebetulan hadir di posyandu, itu nanti akan membuat ini Bu, hasil monitoring. Jadi laporan di posyandu misalnya bulala datang ke posyandu pos 1. Di pos 1 itu ya Bu, bukunya sudah ditulis. Kemudian yang hadir itu cuma sedikit. Nah, kemudian di pos itu Bu, yang hadir banyak, tapi bukunya nggak ada yang ditulis. Nah, hasil-hasil semacam inilah yang selalu dilaporkan kepada saya selaku PJ UKM. Ini hasilnya Bu. Ini merupakan penggambaran dari seluruh desa yang ada di wilayah khusus Mas ya. Mungkin masing-masing desa akan beda. Pemanfaatan posyandu belum optimal. Kemarin saya lihat ada pos yang sudah optimal, tetapi ada pos-pos yang belum optimal. Kadernya harusnya aktif 5, yang aktif cuma berapa Bu? 3 ya. Kemudian itu yang hadir harusnya yang berkunjung itu minimal 80%, itu kurang dari 80%. Harusnya timbangannya itu sudah tidak pakai dacin, itu masih pakai dacin. Harusnya bayi itu timbangnya bayinya saja, bukan sama ibunya, tapi dikurang-kurangi. Soalnya biasanya nek dikurang-kurangi cok mboten pas nggih, karena ada faktor human error. Ada matematikanya ora jos, tapi nek ngitung akal lho niku pinter. Hitung pengurangan berat badan cok pandan keliru nipun. Kemudian pemantauan tumbuh kembang bayi balita di posyandu belum optimal. Ibu-ibu, bahwa di posyandu niku yang dipantau adalah pertumbuhan dan pertumbuhan. Yang termasuk pertumbuhan itu cara memantaunya berikut. Leres berat badan, tinggi atau panjang badan, lingkar kepala, lingkar lengan Nah, itu kaitannya dengan pertumbuhan. Terus dengan perkembangannya, bagaimana cara memantau perkembangannya? Memantaunya bagaimana? Perkembangan itu apa? Kaitannya dengan apa? Perkembangan kaitannya dengan apa? Nek tahu kan berat badan, tinggi badan kan pertumbuhan. Dan saat ini nek perkembangan. Berikut. Oh, leres, pinter. Laune boten saged perangkan gak bisa perangkan. Ngeten nggih. Laune nek iso ana Pak sepeda roda telu, boten saged. Nah, itu perkembangan. Jadi aspeknya itu yang dilihat itu lebih ke arah fungsi tubuh ya. Kalau tadi kan lebih ke arah fisik ya. Jadi karena juga
ditandai dengan bertambahnya ukuran sel atau bertambahnya jumlah sel. Tapi perkembangan lebih ke arah fungsinya, lebih ke arah kepintarannya, guys. Nah, itu namanya perkembangan. Itu, guys. Kemudian sumber daya manusia di posyandu belum terpapar pedoman baru. Itu, guys. Jadi karena adanya regenerasi biasanya ada tanggal sulam kader penting kata betul. Enten saya baru kadernya ada, guys. Nah, barunya sudah 1 tahun atau baru beberapa bulan? Oh, guys, baru sebulan, berarti masih baru kinis-kinis, guys. Nah, baru bergabung. Selamat bergabung bersama kader-kader baru 3 bulan, ya masih baru, guys, masih beres. Selamat bergabung dengan kader-kader posyandu di Desa Sumuplor. Beginilah, kemarin jenengan mungkin hanya melihat sisi luarnya, guys. Sekarang jenengan sudah masuk ke dalam. Beginilah repotnya jadi kader posyandu. Kemudian sistem kerja 5 meja belum optimal. Mau optimal bagaimana? Wong yang hadir kadernya cuma 3, alatnya belum ada, gitu. Jadi belum bisa optimal. Buku wajib di posyandu belum terisi lengkap, gitu. Jadi bukunya itu sudah ada Ibu Eka? Sudah punya semua? Sudah. Isinya bagaimana? Nah, berarti leres gini, ya? Leres. Kemudian buku KIA belum terisi lengkap. Dengan nimbang berat badan, ukur tinggi atau panjang badan, jenengan damel titiknya kan dan buku KIA nih balita pinten titik, pas setunggal pinten titik, jebule orang gak titik ditulis dok. Pas setunggal damel titik berapa? Pos 2, gambar titiknya pinter. Kalian grafik 1. Pos 3 3. Pos 4 setengah. Pos 5 gambar titiknya pinter. Pos 5 ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, variasi. Pos 6 berapa titik? Pinten Mbak? Pinten titik? 3. Oke, alhamdulillah. Enten sing setunggal, enten sing 2, enten sing 3. Nanti kita hitung ya sebenarnya ada berapa titik. Kemudian posyandu hanya memantau pertumbuhan. Jadi orang memantau perkembangan. Perkembangan dipantau dengan apa? SDI DTK. Apakah itu sudah dilaksanakan? Sudah. Sudah. Kalau sudah alhamdulillah. Jadi Bu ya, setiap anak usia 0 sampai 24 bulan niku setiap 3 bulan sekali di SDI DTK. Kemudian kalau usianya sudah 25 nih ke atas itu setiap 6 bulan. Berarti kan tidak semua yang ditimbang terus di SDIDT kan ya? Kan orang begitu berat aslinya ya. Tapi nek ketekelan merasa males jadi berat. Kata ya, jadi harapannya nanti setiap pos itu punya kader SDIDTK. Kemarin yang sudah pernah ikut latihan SDIDTK berapa kadernya? 2. Berarti nanti 4 lagi, ya. Nanti akhir bulan tambah 4 lagi biar tiap pos 1.
pos 4 semua. Oh ya berarti 5 lagi. Oke. Masih 5 lagi dari itu enggak? Kemudian PMT belum sesuai dengan ketentuan. Kalau saya lihat sih PMT-nya Sumberlor ini sudah bagus. Tepuk tangan untuk PMT Sumberlor. Kemudian keterampilan sumber daya di Posyandu perlu ditingkatkan nggih, karena jenenge ilmu niku Bu nek mboten tigo niku sok lali. Nggih mboten? Nah, ben ora lali selalu diingatkan lagi. Niku nggih, jadi hasil moleknya seperti ini. Kemudian sasaran orientasi kader Posyandu. Siapakah sih yang harusnya mengikuti kegiatan hari ini? Yang pertama adalah sumber daya manusia yang ada di Posyandu. Sinten mawon niku? Ada ada bidan, ada promos bulala, ada petugas gizi, kemudian ada sanitarian, kemudian ada PJ Darbi, kemudian ada jenengan ini ibu-ibu kader, merupakan sumber daya manusia yang ada di Posyandu. Kemudian yang kedua adalah pemangku kebijakan pelaksanaan Posyandu. Sinten sing memangku kebijakan, sing gawe keputusan itu sinten, sing gawe aturan nek teng desa. Sinten jan? Sing menetapkan, sing memutuskan. Sinten Bu? Lurah nggih, terus sinten malih? Kepala desa nggih, sinten malih? Bagian sing tukang gawe RPJMDes, gawe anggaran nggih. Kenapa ini penting Bu? Karena kalau ini tidak diikutkan, tidak akan tahu kebutuhannya Posyandu itu nopo, apa yang harus dipenuhi di Posyandu itu boten ngertos. Oleh karena ini, inilah yang menjadi sasaran kegiatan pada hari ini. Lah nek kok hari ini kok tidak hadir, berarti tugas yang jadi hadir adalah menyampaikan kepada pemangku kebijakan pelaksanaan Posyandu. Kalau ada masalah-masalah silakan diselesaikan. Dan ya, kemudian ini yang perlu ditingkatkan adalah pengetahuan, keterampilan serta sikap. Ini adalah ketiganya penting. Okay? Kita harus tahu dulu ilmunya, kemudian kita latih skillnya, keterampilannya, kemudian sikapnya. Ibu-ibu yang saya hormati bahwa beberapa ibu balita yang tidak hadir ke Posyandu, baik ibu balita atau ibu hamil, itu tidak hadir ke Posyandu itu salah satunya adalah karena sikap kader dan petugas kesehatan yang ada di Posyandu. Dari beberapa yang kita temui itu sudah ada yang menyampaikan bahwa Bu, soalnya aku ingin teko telat disengeni. Mungkin kan kadang apa namanya orang sengaja Bu, lepas begitu tokonya awan kan mesti langsung refleks. Ya tokonya kok awan temen, nah wong besar bubar gitu kok. Sebenarnya mungkin jenengan tidak bermaksud untuk menyinggung, tetapi pada ibu balita ini merasa nggak enak jadinya untuk datang lagi. Mesti doa di paidu malih. Seperti itu ya. Jadi pentingnya menjaga sikap. Ibu-ibu kader selalu ingat bahwa setiap ibu yang datang ke Posyandu harus selalu diberikan pujian, gitu. Berat badannya orang naik, ya tetap diberikan pujian. Ya kan, gitu. Tekone kawanan tetap diberikan pujian. Jadi yang pertama medal itu pujian sik. Dan itu nembe diparingi ngertos, nggih. Nek tekone alhamdulillah jenengan teko saiki ora ana kegiatan liya dadi cek seimbang. Tapi cocok Bu, nek jenengan teko awan juga ana kegiatan liya kan alas jenengan. Nah, hal semacam ini yang perlu disampaikan. Itulah yang namanya meningkatkan sikap. Nah, indikator keberhasilan kegiatan pada hari ini adalah
Ini Bu, sasaran dapat melaksanakan sistem 5 meja. Jadi bar kegiatan ini ulangan jeneng itu akan dimulai apakah ada perubahan atau boten. Misalnya kok bar kegiatan hari ini kok malah hasilin fleksibel, niku menyatakan bahwa saya itu kurang berhasil dalam mengubah perilakunya jenengan. Oke, semangat Ibu untuk berubah ke arah yang lebih baik. Cakupan programnya meningkat, jadi posyandu itu semakin aktif. Kadernya sing maune aktif telu, jadi aktif KB 5. Karena apa Bu? Syarat minimal itu setiap posyandu itu kadernya 5. Berarti kalau saka 5 boleh sekali. Ngerti ya? Nah, seperti itulah. Kemudian apa namanya? Yang limbah itu banyak. Kalau misalnya balitane ono 50, itu ada 40 yang hadir. Minimal itu 40 yang hadir. Kemudian keberhasilan program, jadi PMT yang jenengan, penyuluhan yang jenengan itu bisa menyebabkan timbangannya berat badannya anak-anak ini meningkat. Jadi N per D-nya lebih dari 80%. Jadi misalnya ono bocah 50 ditimbang, yang berat badannya naik itu enten 40. Enten nggih. Kemudian pencatatan dan pelaporan secara cepat dan tepat. Bu, laporan itu cepat itu mudah, yang agak susah itu tepat, karena untuk tepat itu butuh ketelitian dan terbiasa. Nek terbiasa teliti, insya Allah tepat. Masalahnya Bu, setiap angka ini efeknya sangat besar. Misalnya jenengan nimbang hasilnya itu 9,8, tapi jenengan keliru tulisnya 8,9. Sing pangkakne niku berat badannya mboten kurang, jadi kurang Bu. Sing pangkakne mboten gizi buruk, cok jadi gizi buruk hanya karena salah menuliskan. Ya kan nggih? Nah, jadi harus tepat. Kemudian sumber daya di posyandu bekerja secara optimal. Jadi nanti Bu Lala itu akan menjelaskan apa itu yang dilakukan pada sebelum utawa H-1, kemudian pada hari H utawa pada saat buka, kemudian pada hari setelah buka. Niku bisa optimal. Jadi nanti kira-kira nek wis gatel dina kuwi pekerjaan itu wis kelar kabeh. Mboten parek kok yo engko nulisne nang ngene sip engko bae. Nimbang niki engko bae. Nimbang ajeng engko bae. Nah, engko bae ping pirang-pirang akhirnya kenapa harus ada lembur ya? Napa malah niki menjelang apa evaluasi PKK mesti jare lembur ini, lembur itu. Sebenarnya kita tidak perlu lembur, karena kenapa terjadi lembur? Karena kita menunda-nunda, dikumpulake. Nah, ibaratnya dikumpulake jadi siji akhirnya lembur. Ngeten nggih, manfaatkan waktu seefektif efisien mungkin nggih. Jadi tidak ada acara yang namanya lembur. Bisa karena terbiasa. Kalau tidak dibiasakan tidak akan bisa. Nah, padahal kalau pinginnya berikomplik Bu, tapi ini sampai tidak. Jadi mohon maaf saya tidak mendekat dengan. Akhirnya matur suwun Ibu-ibu, demikian materi tentang orientasi kader posyandu yang bisa saya sampaikan. Saya dihormati, mohon maaf bila ada tutur kata serta sikap tingkah laku yang kurang berkenan Ibu-ibu, mohon dimaafkan. Akhirnya bila kita kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muncul lagi Ibu, pokoknya boleh lagi dan boleh lagi. Ibu biasa hormati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah materi yang seharusnya disampaikan oleh petugas gizi dari Puskesmas Ragi 2. Sudah pernah perso petugas gizi yang baru? Ada yang sudah dan ada yang belum. Yang sudah pos mana?
Nggih. Pos 3 dan pos 5 nggih. Kalau yang lainnya belum nggih. Yang lainnya belum. Nggih. Perlu Ibu mengatasi pilih petugas gizi yang lama, yang petugas gizi yang dulu itu sudah diangkat menjadi CPNS di Kota Semarang. Kemudian kita di Cerah Video mendapatkan ganti yang baru itu Putri, nggih. Namanya Bu Wikoyatus Sakinah, nggih. Dan beliau punya panggilan Bu Wiwi. Betul nggih? Nanti mungkin karena saat ini beliau sedang laksar, nggih, bagian dari yang harus dilalui oleh seorang CPNS itu mengikuti pelatihan dasar. Beliau menitipkan materinya untuk disampaikan pada hari ini kepada saya. Oke, ini karena seharusnya tadi urutannya bulalak dulu, maka saya yang materi selanjutnya saya skip aja ya Bu. Ini nanti ada di materinya bulalak. Kita mulai dengan materi yang antropometri. Ibu biasa hormati, ketika tadi melihat tulisan antropometri yang terlintas di benak ibu-ibu itu apa? Alat ukur. Apa sih? Yang erat hubungannya dengan ini apa Bu? Apa kuwi? Antropometri. Apa Bu? Ukur, lebih leres. Ukur Bu, soalnya ada meter-meternya. Nah, nggih. Jadi mengukur nggih, mengukur ukuran tubuh. Misalnya lingkar kepala, tinggi atau panjang badan, kemudian berat badan, nggih. Niku antropometri. Jadi mengukur bagian tubuh yang bisa diukur. Nah, ini Bu, Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01.07/Menkes /1182/2022 tentang standar alat antropometri dan alat deteksi dini perkembangan. Bu Eka, niki pun di-download terus di print Bu. Oh, dereng. Harapannya setiap posyandu itu punya ini. Bu Bidan Desa ini punya ini Bu. Di sini Bu, niku ada gambarnya. Alat antropometri itu yang seperti apa? Alat deteksi dini perkembangan anak atau SDIDP itu seperti apa? Itu ada di sini Bu. Di sini ada gambarnya, ada bagaimana cara menggunakannya, kemudian ada bagaimana cara menyimpan atau merawatnya ben ora gampang rusak. Penting betul Bu. Penting, jangan sampai kita sudah keroyo-royo membeli tapi tidak tahu cara menggunakannya, tidak tahu cara merawatnya. Ibaratnya kan mudah nggih, ngobrol-ngobrol anggaran, betul nggih. Nah, ini harapannya tidak seperti itu. Oleh karena ini penting nggih, nanti Bu Bidan diingatkan nggih Bu, nek durung ngeprint, baru ngeprint supaya punya, biar kita tahu semuanya. Nah, alat antropometri kit ini isinya ini Bu. Ada alat ukur berat badan bayi atau baby scale. Sampun gadah Bu? Sudah punya belum? Yang timbangan bayi di meja? Belum. Itu dicatat, nanti jadi kebutuhan. Berarti 6 belum gadah ya. Kemudian yang kedua adalah alat ukur berat badan injak digital. Sampun gadah? Setiap pos 1 atau satu timbangan ubeng-ubeng? Alhamdulillah, berarti ini tidak perlu beli, tinggal digunakan dan dirawat. Kemudian alat ukur panjang badan, infantometer atau lengkot atau tikar pertumbuhan. Semua punya? Sing punya pos pun dimawon Cong. Nah, pos sing jawab mukai karo kae, ini menang motor. Lengkot itu panjang badan. Nggih. Sing punya nggih sinten mawon? Sudah semua.
Nggih, yo sip. Janjane kula niku mboten galak, mboten medeni Bu. Dadi ora kula ngerti, ora nyokot ora, mun divaksin malah. Nggih, malah iki jare arep vaksin keempat. Nggih. Kemudian alat ukur tinggi badan stadiometer utawa biasanya mikrotoa nggih jenengan kenali nggih? Gadah Bu? Gadah sedaya? Alhamdulillah. Bu, mikrotoa niku cok bahayane nek pasange ora pas. Jadi nek pasange niku kok mboten pas apa meneh permanen niku hasil ukure niku dadi ora pas. Riyen pun diajari to nggih, pasang kepriye carane men pas. Nah, mangke tugase Mbak Lala karo Bu Wiwi mangke ngecek nggih karo Bu Bidan dicek jajalen. Pasang niku padha pas napa mboten. Nggih, pasang niku mengko jebule dipasang pada dinding yang tidak rata bergelombang. Niku juga tidak boleh nggih. Nah, nanti kita akan cek bersama ke pos masing-masing. Kemudian ini Bu, gambarnya adalah seperti ini. Nggih. Alat penimbangan diletakkan di tempat yang rata, datar, dan keras sehingga tidak mudah bergerak. Ruangan cukup terang. Nggih. Lah sakderenge niki Bu, paling penting karena ini adalah digital, berarti batu baterai ini kudu berdaya Bu. Nggih. Apa gunane ana kaya iki dipasang pas nek jebule baterainya mung letoy sudah tidak berdaya. Mengko hasilnya mboten kawin, mboten pas nggih. Won, nek Bu terus diparingi alas. Bar diparingi alas nembet disetel pada angka 0 nggih. Nah, seperti itu sehingga tidak perlu mengurang-uranginya. Mengko dikurangi klemek. Mengko bocahe karo lendang, dikurangi selendang. Lah makin jenengan pusing pengurangane. Ngerti nggih? Nggih, niki baringan bayi di atas timbangan. Usahakan kakek seminimal mungkin catat berat badan dalam satuan kilogram dan 2 angka desimal. 8,12 8,30 nggih. Jadi angkane niku 3. Kan 2 angka di belakang koma, kata nggih. Kemudian ini alat ukur berat badan yang digital. Kodho mawon nggih, tempatnya kudu datar, keras dan cukup cahaya. Bali meneh Bu, iki ya baterainya kudu sip. Nah, men sip kepiye? Men sip niku tumbase baterai niku mereknya sing mending mitayani nggih. Nah, nggih apa Panasonic nggih. Alkalin, nggih. Malah promosi sebut merek. Kemudian nggih, nek mboten dipakai itu baterainya dilepas, dipasang meneh nek arep tinggi. Tapi aja dilang-ilang nggih Bu, mau dilepas jebule gawe di leboke remote, leboke jam. Nah, do butuh golek baterainya mbabia. Nggih. Nggih ngeten nggih, kemudian nyalakan, kemudian pastikan pada 0. Sing arep ditimbang ya aja nggawa sing abot-abot nggih. Nek pakaiane tebal berarti dilepas dulu nggih. Nek misale sing ditimbang ibu hamil, jebule ibu hamil ngesaki HP. Ya nek HP siji mending HP ne 3. Nah, tambah abot nggih. Itu harus diturunkan nggih. Kemudian berdirinya itu di tengah timbangan Bu. Nggih nek wis metu angka noleh nembe munggah di tengah timbangan. Bu soalnya Bu nggih, nek kok kita berdirinya orang yang tengah-tengah Bu, itu hasilnya akan beda. Misalnya kita ning mburi, mepet mburi, itu akan beda dengan kalau kita di tengah. Nek kita mepet ke depan juga hasilnya akan beda. Nggih, jadi pastikan berdirinya di tengah. Wis siji. Ping pindho sing ditimbangi ora usah melu nginguk-nginguk mengisor. Soalnya Bu nek kita nginguk begini dengan begini itu beratnya beda. Ngeten nggih? Biasanya sing sok melu nginguk-nginguk niku sing ditimbang ibu hamil utawa lansia. Cok mboten percaya karo sing nimbang nginguk niku nggih.
Nah, itu perlu disampaikan Bu. Mboten usah aku ora arep nambahi, ora arep ngurangi. Ngeten nggih? Nah, ini yang panjang badan. Yang diukur adalah ujung kepala sampai ujung ini nggih, harus seperti ini nggih. Ini nek bisa 2 kaki, nek tidak bisa 1 kaki. Sudah belajar dulu ya? Kelingan mesti nih. Kemudian ini adalah tinggi badan. Jadi nek ngene tek kuwi garis mabang iki mesti ning angka 0. Harus pas di angka 0. Garis merahnya itu di angka 0. Iki yo, pokoknya nek kok ora kados niki ora 0 berarti pasang titik ini ki ora pas. Mungkin dulu dicek ya. Bu Lala, Bu Eka nih, mungkin podo dicek. Leres apa mboten? Ngeten nggih. Timbangan. Kemudian sing akan diukur. Yang akan diukur itu harus berdiri tegak, nggih. Jadi tumite nempel karo tembok karo alase nggih, kemudian kepalanya lurus, pandangan ke depan. Soalnya nek ndangak ya hasilnya ora pas. Nek dingin ora pas, nek jinjit ya boten pas. Kudune niku nggih harus ada yang menempel. Itu begini ya caranya nggih, mangke jajal dipraktekkan. Nah, ibu-ibu, nek misalnya bocah 18 bulan. Bocah 18 bulan kan sudah bisa berdiri berjalan ya. Terus diukurnya kok ngadeg nganggo pengukur tinggi badan. Niku hasilnya ditambahi 0,7 napa dikurangi 0,7. Kok 1 tambahi apa kurangi? 18 bulan. Pos 1 di mana pos 1? Tambahi. Pos 2. Kenapa Bu? Tambahi. Pos 3. Tambahi. Pos 4. Pos 5. Pos 6. Pos 6. Tambah. Iki Bu wong wis buka contekane ku lho mesti. Nggih. Ditambahi. Tapi jika kok harusnya berdiri usianya 30 bulan, tapi karena lagi sakit, kakinya sakit sehingga tidak bisa berdiri, dia tidur. Dia diukur panjang kiri kanan, pos 3 kiri, pos 4 pos 6 kiri. Bu, yang diukur itu lengan yang tidak dominan. Jadi nek wonge kok gawene nyambut gawene nganggo tangan tengen, berarti saya diukur kiwa. Nek wonge gawene nyambut gawe tangan kiwa utawa kidal, berarti saya diukur kanan. Ngeten nggih? Jadi tidak semua kiri, ngeten nggih? Soalnya jenengan jarang ketemu wong kidal, dadinya kirinane kiri, nggih. Seperti itu. Kemudian ditekuk untuk menentukan tengah-tengahnya. Karena di sini itu beda dengan di sini, beda juga dengan di sini. Jadi harus di tengah. Lah caranya boleh tengah priye? Diukur dari sini ke sini, nggih. Nanti akan ketemu dibagi loro kuwi pinten. Nah, disitulah tempat untuk mengukur lingkar lengan, nggih. Terus Bu, nek ngukur aja kencengan, aja kendonen. Biasa saja. Nggih, ngeten nggih, jadi hasilnya pas. Niki pemantauan pertumbuhan nggih. Nah, tadi yang saya cerita apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan. Pertumbuhan, perubahan ukuran fisik dari waktu ke waktu, baik dari segi ukuran fisik, proporsi maupun komposisi. Ini kuantitatifnya nggih, fisiknya. Perkembangan perubahan kemampuan anak dalam gerakan motorik kasar, motorik halus, nggih. Kemudian bentuk pertambahan kecerdasan perilaku dari waktu ke waktu utawa lebih ke arah
sosialitasnya. Perkembangan itu dipantau dengan alat yang namanya SDI-DTK Kit. Ada bukan alatnya? Ada SDI-DTK Kit. Nah, tadi jari di SDI-DTK ya alatnya ada, mantep aja, ada berapa? Ada berapa kutuke? 1, berarti cek kurang 5 Mbak Eka. Soalnya pasien apa sih nggih? Nah, perkembangan itu ada yang namanya motorik atau gerak kasar dan gerak halus. Gerak kasar niku nek ototnya niku bergerak kabeh. Contohnya misalnya melayu, melompat, numpak sepeda, niku gerak kasar. Gerak halus niku nek misalnya nyimiti barang cilik, merunce, nyekel pulpen atau potret gambar, niku gerak halus, niku. Jadi kemudian ada bicara dan bahasa, niku juga perkembangan itu. Jadi nek kok ojo ono bocah bayi usia 8 bulan tapi mboten nate ngoceh Bu, mboten medal suarane, kira-kira normal mboten? Nah, itulah pentingnya pemantauan SDI-DTK biar tahu apakah anak ini sesuai atau terjadi penyimpangan. Nanti akan lebih lanjut, kita lanjut di akhir bulan Agustus ada orientasi SDI-DTK. Kemudian ada setelah bicara dan bahasa ada yang namanya sosialisasi dan kemandirian. Jadi bocah niku kudu iso bersosialisasi. Enten sing guru TK PAUD? Ada. Enten sing bocah njaluke ditunggoni ibuke ning sebelah ya. Ada yang kudune ibuke katon nang cendela. Nah, itulah pentingnya. Kenapa di pemantauan perkembangan ini bisa bocah kuwi ngelatih sosialisasi dan kemandirian. 2 tahun bisa nganggo klambi dhewe. Sepatu kaos kaki iso. Wong ibuke nganggo dia tak nggokke. Itu bukan sayang namanya, malah justru tidak sayang. Harus dilatih untuk bisa sendiri. Itu kemandiriannya seperti itu. Bersosialisasi. Nah, tidak dibiasakan bersosialisasi, niku make ora iso dolan bareng Bu. Nek dolanan bareng yo ana dolanan 5 yo dienggo dhewe kabeh. Niku tidak bisa bersosialisasi. Biasanya kalau anak-anak yang diasuh ibunya dan simbahnya saja, ini jarang bisa bersosialisasi. Biasanya kan kebiasaan orang-orang tua itu mengalah, jadi selalu menuruti anaknya, mengalah dari lumrah wong bocah cilik ini. Nah, nanti dengan adanya SDI-DTK itu kita tahu bahwa ini loh yang jalur yang seharusnya, ini loh yang menyimpang, harusnya begini. Nanti akan tahu. Ben ora ono kata terlambat. Tiba-tiba usia 2 tahun nembe ngertos, nembe menyadari urung iso ngomong cetha. Nah, hal semacam itulah yang harus kita pantau biar kita bisa melakukan intervensi secara dini. Ini ada kesamaan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ini indeks standar atau metri. Ada berat badan menurut umur, berat panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur. Kemudian ada indeks berat badan menurut panjang atau tinggi badan. Kemudian ada indeks IMT, indeks massa tubuh menurut umur. Saat ini saya kata ora kaya zaman biyen. Nah, ini pedomannya Bu, indeksnya. Jadi kita bisa tahu nek bocah ini berat badan ini kurang apa tidak itu bila dibandingkan berat badan menurut
umur. Kemudian kita bisa tahu apakah bocah ini sangat pendek atau normal, itu pembandingnya adalah tinggi atau panjang badan menurut umur. Kita bisa tahu apakah dia gizi buruk apa gizi lebih, itu membandingkan berat badan. Kategorinya naik maupun tidak naik. Mas kompak ya. Jajak sebelah mriki naik apa tidak naik? Tidak naik. Tidak kompak ya. Lah sing naik niku sing pripun? Sing naik. Oh nggih. Bagus. Tepuk tangan untuk